Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa untuk melanjutkan kajian tafsir ini dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pada pertemuan lalu sudah sampai ayat 222. Sekarang kita masuk pada ayat 223. Jadi seperti biasa saya terjemahkan terlebih dahulu ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum, istri-istri kalian, harthul lakum, ladang buat kalian. Fa'tu, maka datangilah, harthakum, ladang kalian, anna syi'tum, sebagaimana kalian kehendaki. Wa qaddimu, dan dahulukanlah atau utamakanlah, li anfusikum, untuk diri-diri kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum, bahwasanya kalian, mulaquhu, orang yang akan berjumpa dengannya, bertemu dengannya. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wala taj'alullaha, dan janganlah kalian jadikan Allah urdotan, penghalang, li'aimanikum, untuk sumpah-sumpah kalian, antabarru, bahwasanya kalian berbuat baik. Jadi penghalang untuk berbuat baik, maksudnya gitu ya. Watataku, dan kalian bertakwa. Wa tuslihu, dan kalian mendamaikan, bainan nasi, di antara manusia. Wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. La yu'akhidukumullahu, Allah tidak menghukum kalian, bilagwi, dengan kesia-siaan, fi aimanikum, dalam sumpah-sumpah kalian. Maksudnya sumpah yang sia-sia, sumpah yang tidak sengaja. Walakin, dan akan tetapi, yu'akhidukum, dia menghukumi kalian,
bima kasabat, dengan apa yang diusahakan, qulubukum, hati-hati kalian. Ya, kalau yang tadi tidak sengaja, yang diusahakan hati itu maksudnya yang diniati, intinya. Wallahu, dan Allah ghafurun, maha pengampun, halimun, maha penyantun. Lilladzina, bagi orang-orang yang yu'luna, mereka bersumpah, min nisaihim, dari istri-istri mereka, tarabbusu, dia menunggu, arba'ati ashur, 4 bulan. Fa'in fa'u, maka jika dia balik atau kembali, ini ya, fa'innallaha, maka sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Wa in azamu, dan jika mereka berketetapan, at-tolaqa, dengan tolak, dengan cerai, ini, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Sampai ayat 227. Kembali ke ayat 223. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, nisaukum harthul lakum. Ayat ini tentunya sangat berkaitan dengan ayat-ayat yang kemarin ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau tentang haid, wanita yang haid, gitu ya. Yang kemudian di akhir dalam ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala membolehkan jika perempuan itu sudah selesai dari haidnya, sudah bersuci, gitu ya, dengan mandi, boleh kalian mendatangi mereka. Jadi keharumannya itu hanya terbatas ketika sedang haid, gitu ya. Nah, kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyambungkan dengan nisaukum harthul lakum, bahwa perempuan atau bahwa istri-istri kalian itu adalah ladang buat kalian. Secara apa? Ini kan Allah mengumpamakan, gitu. Artinya Allah memberikan perumpamaan bahwa istri-istri itu sebagai ladang. Kalau ladang, gitu ya, itu ditanam oleh pemiliknya supaya menghasilkan buah-buahan, supaya menghasilkan panen, gitu ya. Kalau istri, ini maknanya, gitu ya, bahwa istri itu bahwa suami itu mendatangi istri, gitu ya, berhubungan dengan istri itu diniatkan tentunya untuk meraih keturunan, gitu ya. Tidak hanya sekedar untuk melepaskan syahwat, gitu ya. Tapi di sana ada makna yang lebih dalam bahwa itu diniati untuk memperoleh keturunan. Secara dasar maknanya seperti itu. Tapi secara lebih jauh lagi dalam kitab-kitab tafsir yang besar-besar, para ulama mereka menjelaskan betapa dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, memberikan perumpamaan bahwa perempuan itu adalah ladang. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ladang ini kembali ke pola hidup orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab pada zaman itu, bahwa perempuan itu tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya. Mereka tidak dapat warisan, misalnya seperti itu. Mereka bahkan dalam kejahilian mereka, kebodohan mereka, seorang ibu itu bisa diwarisi oleh anaknya, bukan ibu kandung, tapi suaminya siapa? Suaminya apa? Istrinya bapak itu bisa diwariskan kepada anaknya, sampai seperti itu. Artinya orang-orang jahiliyah itu tidak menghormati
perempuan. Tetapi mereka ketika mempunyai kebun, ketika mereka mempunyai ladang, itu perhatiannya sangat luar biasa. Karena tanah mereka kan tanah yang tidak bagus, tanah mereka tanah yang tandus. Kalau mereka menanam sesuatu dalam ladang mereka, dijogo tenanan, gitu ya, agar tumbuhan yang mereka tanam itu menghasilkan hasil yang yang semestinya yang mereka harapkan, dijaga. Mungkin kalau sekarang ya dipupuk, disirami, kemudian biar tidak dicuri bagaimana, itu mempunyai istilahnya perhatian yang sangat luar biasa terhadap ladang-ladang mereka. Terutama ini kan ayatnya ayat Madaniyah turun ketika Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Orang-orang muslimin Ansor, dari golongan Ansor ketika itu mereka banyak meraih penghasilan dari berkebun. Jadi mereka betapa mengupayakan dengan usaha yang maksimal agar kebun mereka menghasilkan hasil yang bagus. Dan itu juga gitu ya, makna ini diambil ketika seseorang itu melihat atau menilai istrinya, bahwa istri itu harus dieman-eman, istri itu harus diperhatikan, istri itu harus dibantu dan lain sebagainya, gitu ya, dirawat dengan baik. Karena apa? Merekalah ibu dari anak-anak kita, gitu ya. Jadi perhatian muslimin ketika itu yang yang biasanya hanya memperhatikan kepada penghasilan mereka, pada perkebunan mereka, itu juga diarahkan juga kepada istri-istri mereka. Tidak hanya perhatian kepada maisah atau penghasilan mereka saja. Ada yang memaknai lain, bahwa karena kebun itu sesuatu yang sangat berharga di zaman tersebut dan di wilayah tersebut, orang-orang itu sampai berani berperang, sampai berani saling membunuh karena rebutan wilayah tanah yang subur. Mungkin dulu kan ada istilahnya? Oase gitu ya. Jadi tempat-tempat yang dekat dengan air itu dikenal sebagai tempat-tempat yang subur. Itu rebutan gitu ya. Entah rebutan untuk memberi pakan ternak mereka, entah rebutan untuk menanami tempat-tempat yang subur supaya menghasilkan korma atau anggur yang bagus. Maka begitu juga seorang suami menilai istrinya itu sesuatu yang sangat berharga, yang mungkin seorang suami sampai berani mengorbankan dirinya dalam rangka melindungi istri, gitu ya. Sebagaimana orang-orang Arab ketika itu saking berharganya kebun, saking berharganya tanah yang subur, itu mereka berani sampai berperang dalam merebutkannya. Jadi makna-makna itu adalah makna-makna yang lebih dalam, bahwa seorang suami itu harus merawat, menjaga seorang istri, karena istri adalah ibu dari keturunannya, ibu dari anak-anaknya. Di sebagian tafsir yang lain, gitu ya, ada juga yang mengaitkan hal ini dengan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang sangat marah kepada istri ketika istri tersebut melahirkan anak perempuan. Nah, dinesu, sing disalah-salahke istri, gitu ya. Maka Allah mengingatkan, nisaukum hartsulakum, gitu ya. Perempuan itu hanya ladang, mesti ada yang menanami. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya bukan salah ladangnya, gitu ya. Ada peran suami juga kenapa dia mempunyai anak perempuan. Jangan mempersalahkan istri, gitu ya. Kemudian istrinya melahirkan seseorang yang tidak diharapkan misalnya, atau istrinya melahirkan anak yang kurang ganteng atau kurang pintar atau apapun yang dianggap kurang oleh bapaknya, ya tidak perlu menyalahkan si ibu, karena tentunya kedua-duanya bapak maupun ibu itu mempunyai peran dalam anak-anaknya, dalam diri anak-anaknya, karena bukan hanya anaknya si ibu tetapi juga anaknya si bapak, gitu ya. Maka tidak perlu kalau kebiasaan orang Arab marah-marah, gitu ya, betapa mereka marahnya ketika tahu istrinya melahirkan anak perempuan. Maka di sini Allah mengingatkan nisaukum hartsul lakum. Jadi tentunya dengan berbagai makna tadi semuanya juga mempunyai satu tujuan, bahwa seseorang itu harus memuliakan istrinya. Sampai ada hadis Nabi SAW, wa khiyarukum khiyarukum linisaihi, gitu ya.
bahwa sebaik-baik kalian itu orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Itu hadis yang sahih, ada yang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian sebagaimana yang kalian kehendaki. Ini sebagian mufassirin mereka mengatakan berkaitan dengan keyakinan orang Yahudi bahwa Allah melarang model-model atau gaya-gaya tertentu ketika seorang suami mendatangi istrinya. Jadi tidak boleh begini, tidak boleh begini, yang boleh begini dan begini. Itu orang Yahudi meyakini ada hal-hal seperti itu. Nanti kalau datangnya dari arah ini, nanti anaknya cacat, gitu ya. Kalau datang dari arah ini, nanti anaknya sakit. Itu mempunyai kepercayaan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Islam fa'tu harthakum anna syi'tum. Dalam berhubungan suami istri itu bebas, terserah, gitu ya. Tapi ya tadi kita lihat dari makna yang pertama bahwa itu memuliakan seorang wanita, bahwa itu menjaga kehormatan seorang wanita, gitu ya. Dan yang kedua, kalau dilihat dari hadis-hadis yang lain, tentunya berhubungan itu dari arah yang depan, gitu ya, dari arah yang dituju itu adalah depan, bukan dari duburnya, karena itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian juga menafsirkan dengan ayat ini, karena yang menjadikan seorang wanita bisa hamil itu kan dari depan kan, gitu. Kalau dari belakang kan tidak bisa, tidak mungkin bisa seperti itu. Maka ini juga makna dari fa'tu harthakum anna syi'tum. Kalau bukan dari arah itu ya tidak jadi harth, gitu ya. Tidak mungkin menghasilkan tidak mungkin menghasilkan seorang perempuan. Gitu ya. Itu fa'tu harthakum anna syi'tum. Kemudian waqaddimu li anfusikum, maka utamakanlah atau dahulukanlah untuk diri-diri kalian. Mendahulukan di sini atau mengutamakan di sini itu bahwa dalam berhubungan suami istri itu diniatkan dengan niatan yang baik agar ada pahalanya. Atau kalau bisa diniatkan untuk meraih keturunan yang soleh tentunya. Itu kan nanti bisa menjadi modal baik buat dirinya. Entah anaknya jadi anak yang soleh, kemudian ketika dia meninggal banyak yang mendoakan, banyak yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam berhubungan suami istri juga ada doanya. Sampai kan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Loh, mosok dalam urusan syahwat suami istri di sana ada pahala?" Maka dijawab oleh Nabi, ketika itu diletakkan di hal yang haram ada dosanya, kalau diletakkan di hal yang halal tentunya jadi pahala. Artinya kalau itu dilakukan dalam perzinaan itu dosanya sangat besar. Kalau itu dilakukan dalam halal, dalam hubungan pernikahan, ya di sana ada pahala. Maka itu makna waqaddimu li anfusikum. Tidak hanya menyalurkan syahwatnya saja, tetapi lebih dari itu mengharapkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh, dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan aturan-aturan tadi, termasuk yang di atas bahwa tidak boleh mendatangi istri yang sedang haid, gitu ya. Bolehnya kalau sudah suci dan kalau sudah selesai dan mensucikan diri. Wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah bahwasanya kalian itu akan menemui Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kalian. Maka ketika Allah larang ya dihindari, ketika Allah perintah ya dijalani, gitu ya. Karena semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, percaya, kemudian melakukannya kalau itu perintah, atau menghindarinya kalau itu larangan, merekalah orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan. Kemudian ayat selanjutnya 224 berpindah tentang hukum sumpah. Ulama tafsir ada yang mengaitkan apa kaitannya kok sebelumnya itu tentang
perempuan haid gitu ya, tentang istri, selanjutnya kok dibahas tentang sumpah. Mereka hanya mengaitkan gitu ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya kalau itu aturan Allah ya dijalani, kalau itu larangan Allah ya dihindari. Nah, salah satunya itu aturan-aturan tentang sumpah. Bahwa apa aturannya? La taj'alullaha urdatan liaimanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dan jangan kalian jadikan Allah untuk sumpah-sumpah kalian gitu ya, sebagai penghalang bahwa kalian berbuat baik atau berbuat takwa atau kalian mendamaikan di antara manusia. Ada dua keterangan tentang sebab turunnya ayat ini. Yang pertama adalah ayat ini berkaitan dengan sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika beliau Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi memberi kepada Mistah, itu seorang sahabat juga, gitu ya, bantuan. Jadi Mistah ini orang miskin, sering dibantu kehidupannya oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Nah, Mistah itu pada suatu saat pada kejadian hadisul ifki, ketika Aisyah radhiyallahu anha itu difitnah telah melakukan sesuatu kepada sahabat beliau, gitu ya. Itu kan kejadian yang luar biasa. Ternyata si Mistah ini ikut-ikutan, gitu ya. Ikut-ikutan, ya bahasanya condong kepada berita yang bohong. Karena waktu itu kan belum jelas ini kejadiannya seperti apa, dan juga sampai didiamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru ketika Allah menurunkan ayatnya bahwa istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha itu perempuan yang baik, baru jelas bahwa berita itu sebuah kebohongan, yang benar adalah istri Nabi. Nah, tapi sebelum kejelasan itu datang, Mistah ini ikut yang tadi, yang ikut-ikutan dalam membahas hadisul ifki, artinya condong kepada berita yang bohong, berita yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Nah, tentunya karena Aisyah itu adalah putri dari Abu Bakar tidak suka, gitu ya. Dan bersumpah, saya tidak akan lagi, artinya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu Mistah, gitu ya. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala menegur hal tersebut, jangan kalian menjadikan sumpah kalian dengan nama Allah untuk menghalangi kalian dalam berbuat baik, gitu ya. Jadi Allah digunakan untuk hal-hal yang kurang baik, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, bahwa ada yang berpendapat ayat ini turun kepada Abdullah bin Rawahah. Dia itu mempunyai masalah dengan kerabatnya yang bernama Bishr bin Nu'man atau Bashir bin Nu'man, gitu ya. Nah, Bishr bin Nu'man ini karena punya masalah dengan Abdullah bin Rawahah, gitu ya. Kemudian Abdullah bin Rawahah bersumpah, demi Allah saya tidak akan berbicara, tidak akan menemui Bishr bin Nu'man, padahal kerabat, gitu ya. Allah alam tidak dijelaskan secara detail kekerabatannya seperti apa, tetapi yang terjadi seperti itu, bahwa dia bersumpah dengan nama Allah karena memutuskan hubungan kerabat itu kan termasuk sesuatu yang salah, yang tidak baik, gitu ya. Maka Allah tegur, wala taj'alullaha urdatan liaimanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jadi kita itu tidak boleh bersumpah dengan nama Allah untuk menghindari atau untuk melakukan sesuatu yang jelek, untuk menghindari sesuatu yang baik atau untuk melakukan sesuatu yang jelek. Itu tidak boleh. Karena apa? Orang bersumpah dengan sesuatu itu mesti mengagungkan apa yang dia gunakan untuk bersumpah. Jadi sumpahnya seseorang dengan sesuatu itu artinya menganggap sesuatu tersebut hal yang sangat
penting. Kalau kebiasaan orang Arab kan ada sumpah dengan orang tuanya, gitu. Demi ayah dan ibuku. Karena apa? Ya karena ayah dan ibu itu orang yang sangat dia sayangi, dia sukai, gitu ya. Sumpahnya dengan sesuatu. Berarti kan sumpah itu mengagungkan apa yang dia gunakan sebagai sumpah. Maka kalau dalam hadis disebutkan seorang muslim itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Karena apa yang diagungkan oleh seorang muslim harusnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang digunakan untuk sumpah. Dan juga isi sumpah itu merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang apa? Yang ditekankan, kan bahasanya itu. Lah kok menekankan dengan sumpah mengagungkan Allah, kok menekankan sesuatu yang jelek atau sesuatu yang dosa, yaitu keliru, gitu ya. Tentunya ketika kita bersumpah dengan nama Allah, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka di sini larangan untuk bersumpah dengan nama Allah melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah kalau sumpah dengan selain nama Allah, ya malah raoleh, gitu ya. Malah tidak boleh. Aku tak sumpah dengan sesuatu yang jelek, tapi sumpahmu dengan apa? Dengan selain Allah, ya tidak boleh. Sumpahnya sendiri tidak boleh, harus dengan nama Allah. Dan ketika itu diperbolehkan sumpah dengan nama Allah, harus digunakan untuk hal-hal yang baik. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Artinya nanti kalian bersumpah dengan apa, niatan kalian seperti apa, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan tahu. Masih berkaitan dengan sumpah, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah itu tidak menghukumi kalian dengan sumpah yang sia-sia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala membagi sumpah itu menjadi dua. Sumpah yang sia-sia, bahasanya gitu, sumpah yang tidak sengaja. Yang kedua adalah sumpah yang sungguh-sungguh, gitu ya. Nah kemudian bagaimana sumpah yang tidak sengaja, bagaimana sumpah yang sia-sia? Pertama, ulama menjelaskan sumpah yang sia-sia itu adalah sumpah yang dilakukan karena kebiasaan. Karena ada golongan tertentu dari orang-orang Arab, kalau jawab itu mesti pakai wallah, gitu ya. Kamu pergi ke sana apa enggak? Iya, wallah, saya pergi ke sana, gitu ya. Jadi memang karena kebiasaan seperti itu. Kamu tadi dari sini apa enggak? Tidak, wallah, saya tidak dari sana, gitu ya. Jadi itu hanya tambahan bagi penekanan jawaban bahwa dia benar-benar tidak pergi di sana. Dan lafalnya itu ya harus cuma seperti itu. Tidak boleh saya tidak sengaja. Dalam bersumpah, lah sumpahmu piye? Wallahi saya akan pergi ke sana hari ini dan ini dan ini, gitu ya. Kalau tadi kan bentuk kalimatnya bentuk kalimat jawaban. Tapi kalau bentuk kalimatnya bentuk kalimat berita, gitu ya. Ya itu mesti sengaja, gitu ya. Tidak mungkin orang sengaja bersumpah dengan menggunakan kalimat berita. Demi Allah, saya tidak akan makan ini. Kan kalimatnya berita, gitu. Ya berarti sengaja dia niatan dengan sumpahnya apa? Dengan sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ditanya, kamu pergi ke sana apa enggak? Kamu makan ini apa enggak? Kamu melakukan ini apa enggak? Enggak, wallah saya enggak seperti itu, gitu ya. Nah, itu karena kebiasaan orang Arab ketika itu, maka itu dihitung sebagai sumpah yang sia-sia. Artinya sumpah yang sia-sia itu bagaimana? Bahwa tadi sumpah itu kan dalam Islam mempunyai makna yang sangat penting. Artinya tidak boleh orang itu bermudah-mudah dalam bersumpah. Sidik-sidik sumpah, dolanan sumpah, gitu ya. Gerjagungan biasa sumpah, itu tidak boleh, gitu ya. Karena mempunyai makna yang sangat penting. Tetapi kalau itu merupakan kebiasaan, artinya sebelum masuk Islam sudah seperti itu, ketika kamu sudah masuk Islam masih sering merucut ngomong seperti itu, ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mungkin sulit untuk kita lakukan, gitu ya, karena memang apa, di wilayah kita itu memang tidak biasa berkata dengan sumpah. Jadi mungkin kalau dari wilayah-wilayah tertentu yang mungkin sejak kecil sidik-sidik sumpah, dan ketika sudah tahu ilmunya nanti masih suka keperucut dalam bersumpah, ya mungkin bisa termasuk dalam ini sumpah yang sia-sia atau sumpah yang tidak sengaja.
Yang kedua, termasuk dari al-lahwi fi aimanikum itu juga ketika seorang yakin dengan suatu kebenaran gitu ya. Dia yakin, dia bersumpah, kemudian ternyata keliru. Tapi kekeliruannya itu tidak tahu. Gitu ya. Misal kita ditanya seseorang, toko ini besok buka apa enggak ya? Besok kan hari Kamis tidak tanggal merah, gitu ya misalnya. Toko ini buka apa enggak ya? Oh buka, gitu ya. Tenane loh buka. Wallah buka itu, gitu ya. Hari Kamis tidak tanggal libur itu buka. Nah ternyata setelah didatangi tutup 1 hari, sedang repot, misalnya gitu. Artinya biasanya buka, harian itu buka terus. Tetapi ndelalah pas dia bersumpah, didatangi tenan sana, ternyata sedang tutup. Artinya kan karena kebiasaan, yakin 100% buka gitu ya. Biasanya tutup hari Ahad kok. Kalau tidak hari Ahad tanggal merah. Tapi ternyata karena ada kerepotan, dia tutup pada hari tersebut. Nah itu tidak apa-apa seperti itu. Artinya tidak perlu, aku bersumpah, ternyata sumpahnya keliru. Sumpah yang keliru itu kan harus ada kafarohnya gitu. Sumpah yang dibatalkan itu kan ada kafarohnya. Kafarohnya ya ada memberi makan orang miskin, puasa, memerdekakan budak. Dalam pilihan seperti itu kan ada. Tapi kalau tadi dia bersumpah dengan keyakinan 100% bahwa itu benar gitu ya. Tapi ternyata setelah dicek salah tanpa sengaja gitu ya. Maka itu tidak termasuk sumpah yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, itu pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tetapi yang dihukumi oleh Allah itu adalah yang ada niatan dalam hati-hati kalian. Kenapa? Kalau kita bersumpah melakukan sesuatu atau bersumpah menghindari sesuatu dengan keyakinan atau dengan niatan sumpah gitu nggih. Kemudian kita batalkan, itu kalau kita tidak menjalani kafarohnya, kita mendapatkan dosa. Lah apa kafarohnya? Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 59. Surat Al-Maidah ayat 59. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kafaroh gitu ya, atau apa penghapus sumpah seperti itu. Tadi saya bilang berapa? Ayat berapa? Oh, 89. Maaf lagi. 89, bukan 59. 89. Di awal ayat ini mirip dengan surat Al-Baqarah tadi, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Dengan sumpah-sumpah yang tenanan gitu ya. Yang terikat itu maksudnya yang sungguh-sungguh. Maka kafarohnya it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin dari pertengahan apa yang kamu beri makan terhadap keluarga kalian. Jadi misalnya setiap menu keluarga biasanya ya dihitunglah 15.000 sekali makan. Ya berikan kepada orang miskinnya ya makanan yang senilai dengan itu yang biasa diberikan kepada keluarganya. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. 3 ini pilihan gitu ya. Ulama menjelaskan boleh milih memberi pakaian, boleh memilih memberi makanan 10 sama-sama 10 nggih, atau memerdekakan seorang budak. Kalau 3 ini tidak sanggup, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, maka baru puasa 3 hari. Nah kenapa kok 3 ini pilihan? Kenapa 3 ini yang diutamakan? Para ulama menjelaskan karena 3 ini manfaatnya kembali kepada orang banyak. Orang miskin jadi dapat pakaian, orang miskin jadi dapat makan, budak jadi dimerdekakan kan gitu ya. Tapi kalau puasa manfaatnya hanya kembali kepada dirinya sendiri. Maka manfaat yang lebih banyak kepada orang lain itu lebih diutamakan daripada puasa, daripada yang kembali hanya kepada dirinya sendiri.
Maka itu tadi bima kasabat qulubukum. Kalau bersumpah dengan sesuatu batal, tidak jadi gitu ya. Ya dikafaroi. Paling enak memberikan makanan 10 bungkus gitu ya. Dibagikan kepada 10 orang miskin. Wallahu ghafurun rahim, wallahu ghafurun halim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun gitu ya, bahwa kalian ketika sumpahnya tidak sengaja itu diampuni oleh Allah, tidak ada kesalahan di sana. Allah juga halim. Halim di sini berkaitan dengan Allah memberikan keringanan gitu ya. Bahwa Allah membagi sumpah itu jadi dua, ada yang sia-sia, ada yang tidak. Kalau tidak sia-sia pun ketika mau dibatalkan juga ada cara pembatalannya. Jadi bukan berarti nek wis sumpah ora oleh dibatalke, itu tidak. Tapi kalau dia bisa melihat yang lebih baik atau tidak mampu untuk melakukan sumpahnya, ya tinggal diganti dengan kafaroh tadi. Masih ada waktu nggih? 226 ini masih juga berkaitan dengan sumpah. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur. Untuk orang-orang yang bersumpah kepada istri-istri mereka menunggu 4 bulan. Kata ila, yu'luna, ila gitu ya. Secara bahasa itu artinya bersumpah secara bahasa. Tapi biasa digunakan oleh orang Arab istilah ila itu sumpah seorang suami kepada istri untuk tidak mendatanginya. Bukan cerai gitu ya. Tapi bersumpah tidak akan berhubungan dengan istrinya. Entah lafalnya secara jelas sebagian ulama ataupun dengan lafal yang tidak jelas. Tidak jelas artinya wallahi saya bersumpah tidak akan tidur bersamamu. Nah, itu kan tidak jelas. Tapi maknanya di sini ya tidak akan mendatangi istrinya. Atau saya bersumpah tidak akan menyentuhkan kulit saya kepadamu, tidak akan bersentuhan denganmu. Nah, itu kan maknanya ke sana, tetapi lafalnya tidak secara gamblang, tidak secara jelas ke sana. Nah, kalau itu diniatkan dengan tadi bahwa dia tidak akan mendatangi istrinya, gitu ya, maka itu termasuk ila. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan ini? Orang-orang Arab dulu itu keji terhadap istrinya. Ketika benci atau ketika marah kepada istrinya, gitu ya, istrinya itu bahasa kita digantung. Jadi dia rawat atau dia jadikan seperti istri ya tidak, karena tidak diajak bicara, tidak didatangi gitu ya. Dan kalaupun istri ini mau menikah dengan orang lain lagi ya juga tidak bisa karena belum dicerai, belum pisah. Jadi justru neng omah ditinggal gitu, apalagi kalau orang-orang kaya rumahnya banyak, tinggal neng omah kene atau digagas seakan-akan dia bukan istrinya, tapi statusnya tetap istri dia. Dan itu sampai bertahun-tahun, gitu ya. Jadi kalau dicerai kan jelas, gitu ya. Kalau dicerai dia pisah, dia misalnya mau cari suami lagi bisa, atau ada seseorang yang menjadikannya dia istri, mas bisa, gitu ya. Karena jelas dicerai, sudah pisah dari suami yang pertama. Tapi kalau diilang itu tidak jelas, meh ngopo-ngopo raiso, gitu ya. Statusnya masih sebagai istri, tapi dia tidak diperlakukan sebagai istri. Maka Allah Subhanahu wa taala membatasi itu maksimal hanya 4 bulan. Gitu ya. Kalau orang Arab dulu berilak itu bisa sampai tahunan, jadi menggantung status istrinya itu sampai tahunan, Allah Subhanahu wa taala membatasinya hanya 4 bulan. Kalau 4 bulan, maka fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Suami itu harus memutuskan mau tetap dijadikan istri dengan mendatanginya atau wa in azamut tolak fa innallaha samiun alim, atau ditolak. Jadi 4 bulan pas sejak dia bersumpah untuk tidak mendatangi istri itu harus diputuskan. Kalau misalnya suami tidak memutuskan, istri berhak mendatangi. Kalau dalam Islam kan ada qadhinya, ada hakim. Datang kepada hakim, hakim, suami saya sudah menggantung saya, mengilak saya selama 4 bulan, gitu ya. Dan dia tidak, istilahnya tidak ada kabar apa-apa. Saya diapakan itu tetap dijadikan istri atau dicerai itu tidak ada kabar apa-apa. Baru nanti si qadhinya, hakimnya itu memanggil suami harus ditentukan
ini masih istrimu atau bukan, gitu ya. Kalau masih istrimu, ya diperlakukan dengan baik sebagai istri. Kalau tidak, dicerai. Gitu. Maka tadi batasannya hanya 4 bulan. Jadi 4 bulan itu ya dibandingkan dengan kebiasaan Arab yang istilahnya menggantung status istri itu sampai bertahun-tahun. Maka Allah memberikan batas 4 bulan untuk menghormati hak wanita, gitu ya, untuk menghormati hak istri. Kalau memang masih jadi istrinya ya harus diperlakukan dengan baik. Kalau tidak ya ditolak dengan baik. Kemudian dia bisa, kalau ada seseorang yang ingin menjadikannya istri, ya bisa, karena statusnya sudah jelas bukan istri orang lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini menambah wawasan kita, karena mungkin ayat-ayat yang selanjutnya nanti lebih banyak berkaitan dengan hukum, dengan syariat. Kalau yang kemarin mungkin cerita, kemudian mungkin tentang Bani Israel, tentang Yahudi, tentang perpindahan kiblat, gitu. Kalau ayat-ayat yang selanjutnya ini lebih membahas tentang hukum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Fa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.